Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Satria, NPM 2051040225, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas A, semester 4. Di sini saya akan melakukan kultum tentang zakat, infak, dan sedekah. Sistem zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat menyalurkannya manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang yang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya, manusia itu tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat yang lainnya. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadikan contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman kepada orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya padahal ia mengetahuinya." Tidak bisa disebut seorang muslim apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan kelaparan, namun ia dalam keadaan kenyang. Maka berdasarkan hadis tersebut, kita harus tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan. Mulai dari yang terdekat, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berinfak. Ibda biman ta'ulu, mulailah dari siapa yang bergantung kepadamu. Maksudnya itu, keutamaan infak ialah dimulai dengan menyalurkan kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab dan jaminan kita, seperti halnya ahli waris yang menerima harta warisan yang ditinggalkan. Maka ia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik dari anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya sekalipun. Kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada zaman itu kehidupan mereka saling membayar zakat dan saling berinfak. Abu Bakar sangat tegas dalam urusan zakat, sampai-sampai beliau ingin membunuh orang yang tidak membayar zakat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka berubah menjadi enggan untuk membayar zakat. Bahkan di antara mereka ada yang saling berkata, "Kami hanya ingin menjalankan salat, tetapi kami tidak ingin untuk membayar zakat."
Hal ini juga terjadi di zaman sekarang, di mana orang-orang hanya melaksanakan salat, tetapi enggan untuk membayar zakat. Padahal sudah jelas zakat ini tertera dalam ayat Al-Quran setelah salat, yaitu aqimus salata wa atuz zakata. Dari ayat tersebut kita paham betapa pentingnya membayar zakat. Zakat tertera dalam rukun Islam ketiga setelah salat. Apabila rukun tersebut terlaksana dengan baik, pasti tidak akan ada orang fakir yang di antara yang terlantar. Setelah khilafah beralih kepada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan agar infak tidak hanya terbatas kepada orang muslimin saja, namun disalurkan juga untuk kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang membutuhkan Islam, tidak membedakan antara kaum muslimin, kaum Yahudi atau Nasrani. Bahkan agama ini menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa mengenal perbedaan apapun. Islam bangkit dan luas karena mengajarkan sifat tolong-menolong. Maka dari itu, mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya, harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tuharrahum wa tara kaifa biha wa salata alaihim inna salataka saqanna lahum wallahu sami'ul alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.